Fakta menarik Kota Vatikan, negara terkecil di dunia yang merdeka sepenuhnya. Kota Vatikan disebut juga Stato della Città del Vaticano, Italia, yakni semesta episode gerejawi. Dasar gereja Protestan Roma dan simetri zona di Roma yang terdapat di pemisah barat Sungai Tiber. Mengutip Britannica pada Selasa 7 Februari 2023, dialek pembawaan Kota Vatikan adalah Italia dan Latin, bertenggang mengabdikan euro seumpama ain uang. Sejak 1929, Tempo Paus meraih perikatan pakai Mussolini, Perdana Mentor Italia waktu itu. Vatikan adalah semesta merdeka. Wilayah itu hidup semesta bontot di zona pakai semata-mata. 0,44 km persegi. Tembok periode garis dan Renaissance menyesuaikan batasnya, kecuali di tenggara di lapangan Santo Petrus, atau yang biasa dikenal dengan Piazza San Pietro. Berikut 6 kenyataan mencopot Kota Vatikan yang dirangkum liputan6.com. Yang pertama, kediaman Paus. Istana Vatikan adalah tempat tinggal Paus di bagian dalam gili-gili tembok. Tahta suci adalah jati diri yang diberikan untuk pihak berkuasa gereja Protestan Roma, yang dipimpin oleh Paus seumpama Paderi Roma. Dengan demikian, kebahagiaan tahta suci merebak ke pesta Protestan di seluruh tubuh zona. Sejak 1929, ia bersemayam di Kota Vatikan, yang didirikan seumpama semesta merdeka menjelang, memungkinkan Paus menjelmakan kebahagiaan universalnya. Yang kedua yakni kedaulatan dilaksanakan Paus. Selama kurun waktu mulai sejak periode keempat muncul 1870, Vatikan menduduki zona di sejauh Roma dan beroperasi seumpama mata tembok negara kepausan. Pada 1929, kewenangan berhak Kota Vatikan diakui oleh otoritas fasis Italia di Perjanjian Lateran. Kedaulatan dilaksanakan oleh Paus depan pemilihannya seumpama majikan gereja Protestan Roma. Dia menyimpan kewibawaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mutlak di bagian dalam tembok. Pada tahun 1984, pemutakhiran besar kuantitas jawatan di Kurir Roma merekam mandat tata usaha rutin Kota Vatikan untuk organisasi 5 kardinal yang ditunjuk oleh Paus, yang dipimpin oleh Sekretariat Negara. Penduduk Kota Vatikan yang kebanyakan adalah karet, kepala negeri, dan biarawati. Juga terhitung sejumlah gaharu suku umum yang terbabit bagian dalam denyut kesekretariatan, balairung, tangga, perdagangan, dan pelayanan. Selanjutnya yang ketiga yakni tak ada pajak penghasilan. Kota Vatikan menyimpan kaidah telepon, aula pos, taman, observatorium, astronomi, markas radio, kaidah perbankan, dan apotek sendiri. Menimbrung perwakilan Garda Swiss yang bertanggung jawab sambut punca ketentraman, Badan Paus sejak 1506. Hampir semua persediaan terhitung makanan, air, listrik, dan udara harus diimpor. Tidak kedapatan pengeluaran tunjangan dan tidak kedapatan penentuan penghasilan atau ekspor dana. Sebagai tahta suci, ia mengulurkan pendapatannya mulai sejak sedekah sukarela, lebih mulai sejak tunggal miliar kasta Protestan Roma di seluruh tubuh zona. Yang keempat yakni wisata bangunan kuno. 2 bekas yang harus dilihat yaitu Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina. Namun, Istana Vatikan mengandung bilik-bilik megah yang dihias karet seniwati-seniwati terbesar di 10 dasawarsa bertenggang. Menimbrung warna sari bermakna dilebih mulai sejak selusin museum. Bangunan yang paling berderajat adalah Basilika Santo Petrus, dibangun depan periode keempat dan pembaruan rujuk depan periode ke-16. Didirikan di puncak Pusaru Santo Petrus, bekas itu mewujudkan kantor religiositas terbesar kedua setelah Basilika Yamoussoukro. Selain museum utama, warna sari yang lebih leko dan akan mencopot hasrat distintif sebagai reka jatuh tempo Museum of Secular Art
Museum of Secret Arts menempatkan mulai sejak katakombe dan gereja-gereja Masehi sumber. Selain itu, sedia Warna-Sari lebih mulai sejak 800 karangan seni religius maju oleh Matisse, Dali, Munch, dan Raoul. Yang kelima yakni Perpustakaan Vatikan. Berbagai beban wasiat yang bermakna menumbuhkan Perpustakaan Vatikan terkaya di zona. Perpustakaan menyimpan 7.000 incunabula yang dicetak sebelum Perian 1501, 25.000 sastra, ideograf lengan periode garis, dan 80.000 pertinggal yang sangkil dikumpulkan sejak ruang belajar didirikan depan 1450. Bukan semata-mata sastra periode, tidak mencongak semua sastra yang dicetak sejak reaksi periode ke-15. Di kantor selingkungan 70 meter yang dibangun oleh Domenico Fantona, ekspatriat bisa memuji sejumlah produk yang paling bermakna sebagai Alkitab yang diterangi. Lengan Kodeks Alkitab, pertinggal perkamen sastra pola sumber dan lilitan jatuh tempo dan papirus. Perpustakaan juga menyimpan Warna-Sari fulus dan tanda jasa kepausan yang belum periode ini diperluas. Yang terakhir yakni punya koleksi patung kuno terbesar. Museum Vatikan menyimpan Warna-Sari reka jatuh tempo terbesar di zona, terutama kelihatan di Roma dan tempat sekitarnya. Kebanyakan ditampilkan bagian dalam pengaruh reguler yang dirancang oleh Paus Clement pada abad ke-14 dan Pius ke-6 mulai sejak 1769 muncul di tahun 1799. Galeri-galeri ini berisi kapital sebagai itu bagian-bagian yang megah dan berarti yang bahkan rencana sorotannya panjang.